100 juta rupiah dari BRI dengan usaha industri makanan ringan. Selanjutnya, penjara simbolis debitur KUR BNI. Yang pertama, Bapak Deswan Pranata Firdaus, merupakan debitur KUR dengan plafon 100 juta rupiah dari BNI dengan usaha dalam perkebunan kelapa sawit. Kemudian penyerahan kepada Bapak Al-Muin yang merupakan debitur KUR dengan plafon 100 juta rupiah dari BNI dengan usaha perkebunan kelapa sawit. Baik, terima kasih. Kami mohon berkenan Bapak untuk dilaksanakan dengan foto bersama. Kami persilakan nanti teman-teman dari media untuk mengabadikan momen kebersamaan. Kami persilakan Pak Menko Gubernur dan Bapak Deputi. Kita abadikan dengan foto bersama tentunya. Ya, silakan kamera depan dilihat. Selamat sekali lagi untuk para debitur KUR. Semoga dapat dipergunakan tentunya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Para debitur kami persilakan untuk duduk kembali. Direksi juga kami persilakan, perwakilan direksi, Pak Menko dan Bapak Gubernur beserta Deputi kami persilakan untuk masih tetap bersama dengan kami. Selanjutnya kami mengundang untuk debitur KUR Bank Mandiri dan juga Bank Sulsel Babel beserta perwakilan direksi dari Bank Mandiri dan juga Bank Sulsel Babel kami persilakan. Pada direksinya untuk mendampingi, dan untuk yang pertama akan langsung disarankan oleh Pak Menko pada Ibu Rita Zahara, merupakan debitur KUR dengan plafon 50 juta rupiah dari Bank Mandiri dengan usahanya adalah industri tenun songket. Selanjutnya Bapak Ilham Kamhar, merupakan debitur KUR dengan plafon 49 juta rupiah dari Bank Mandiri dengan usaha industri kemplang. Kemplang ya. Terima kasih. Selanjutnya dari Bank Sulsel Babel, Bapak Trimo bin Sumardi, merupakan debitur KUR Bank Sulsel Babel dengan plafon 100 juta rupiah dari Bank Sulsel Babel dengan usahanya adalah perkebunan kelapa sawit. Dan selanjutnya diserahkan langsung kepada Bapak Tugimin, merupakan debitur KUR Bank Sulsel Babel dengan plafon 400 juta rupiah dari Bank dengan usaha penggilingan bakso. Baik, kita lanjutkan dengan foto bersama. Izin berkenan kembali Bapak Menko Gubernur dan Bapak Deputi. Silakan lihat ke depan Bapak Ibu. Sebenarnya tersenyum tapi karena tertutup dengan masker ya. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Menko, Bapak Gubernur, dan juga Bapak Deputi. Para debitur juga selamat, kami persilakan untuk duduk kembali. Para debitur dan juga perwakilan direksi, Bapak Gubernur beserta Bapak Deputi, dan izin berkenan selanjutnya pada Bapak Menko untuk tetap di tempat karena bersama Bapak berbahagia. Berikut ini kita akan dengarkan dengan seksama sambutan dan arahan dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru, yang kami hormati Pak Menteri Perindustrian, Pak Muslimin Kartasar kita, Pak Wamen Perdagangan, Pak Jerry Sambuaga, kemudian
anggota DPR Pak Kahar Musakir. Ini adalah senior ketua fraksi Partai Golkar. Karena warnanya kuning sudah jelas. Kemudian Pak Dito Gani Dito, Pak Kowi, Pak Aceh Sajili, kemudian Deputi ada Pak Iskandar, ini juga daftar di OJK. Kemudian Ibu Musdalifah, Deputi Agro, kemudian direksi dari perbankan Pak dari BNI Pak Sis Apik, kemudian yang mewakili BRI Bank Mandiri, dan juga dari Bank Sumsel, para penerima kredit usaha rakyat, serta para tamu dan undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, maka kita dapat hadir dalam acara penyaluran KUR untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM dan pemulihan ekonomi. Nah, hadir juga di sini tadi Ibu Anita. Ini adalah Raden Ayu Tenan yang kebetulan kerudungnya berwarna kuning. Memang biasanya yang ayu-ayu warna kuning, Pak. Saya ingin menyampaikan selamat Pak Gubernur. Saya ini dengan Pak Gubernur sepanjang COVID dari bulan Maret sampai hari ini mungkin seminggu sekali kita rapat, setiap minggu. Dan saya lihat Pak Gubernur ini selalu semangat dan selalu cerah. Saya sebelum saya datang ke sini saya nggak tahu rahasianya, Pak. Jadi ada diserang COVID masih cerah, Omikron cerah. Ternyata didampingi Ketua DPRD. Dan hari ini situasi di Sumatera Selatan, alhamdulillah, walaupun dalam situasi Omikron ini jumlahnya sudah hampir sama dengan Delta. Saat puncak Delta tertinggi sekitar 1.271 kasus harian, dan saat Omikron beberapa hari yang lalu 1.291. Namun hari ini sudah turun ke level 800, dan pada saat puncak dulu kebutuhan rumah sakitnya lebih dari relatif tinggi, dan sekarang rumah sakitnya lebih rendah. Jadi pada waktu itu di atas 90%, saat sekarang di bawah 40%. Jadi itu yang membedakan antara Delta dan Omikron. Dan terima kasih juga suntikan dosis pertama sudah 90%, 5,6 juta, dan dosis kedua 4 juta atau 64%. Selamat. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tahun kemarin tumbuh 5% secara nasional, dan sekali lagi Sumatera Selatan lebih tinggi dari nasional. Pertumbuhannya adalah 5,12%. Yang utamanya sektor pertambangan 19,92%, kemudian sektor industri pengolahan 19,52%, dan sektor perkebunan 15,12%. Jadi dengan 3 engine tersebut, Sumatera Selatan tumbuh secara baik. Nah, tentu kita melihat pemerintah sendiri komitmen untuk mendorong penanganan COVID dan pemulihan ekonomi, dan dana yang disiapkan secara nasional sebesar 455,62 triliun untuk penanganan COVID dengan 3 klaster, yaitu kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi, di mana di dalam pemulihan ekonomi itu utamanya adalah UMKM. Jadi untuk UMKM ini salah satu program yang juga didorong yaitu adalah bantuan untuk pedagang kaki lima, warung, dan nelayan. Dan ini besarnya untuk 2,3
7 juta masyarakat dan masing-masing sebesar 600.000 dan ini disalurkan melalui TNI Polri. Nah, ini diharapkan dalam 1 minggu ke depan ini bisa diluncurkan Pak Gubernur, karena ini adalah betul-betul untuk menjadi jaring yang kecil. Mereka yang masuk PKH, sembako, tidak terdaftar di BPUM, tetapi mereka berdagang berkeliling. Nah, ini bisa diberikan bantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan. Karena ternyata nelayan kan penangkap ikan, penangkap udang. Nah, itu salah satu yang besar di Sumatera Selatan. Apalagi tadi produksi pempek itu Pak, yang 11 ton itu Pak. Yang Ikan belum kami lihat ada komponen telurnya Pak. ya. Nah, itu kalau kita lihat ada ikan, ada telur, itu sangat membantu Pak untuk menyerap telur di masyarakat yang hari ini harganya sedang agak jatuh Pak. Jadi kalau itu bisa diserap bagus, itu kemudian tentunya ini diekspor juga keluar Sumatera Selatan. Jadi ini selamat Pak.